kamu berpikir, bagaimana komputer bisa menjalankan begitu banyak proses sekaligus? Bagaimana satu layar bisa tiba-tiba berganti tampilan, program baru muncul, pesan muncul, dan semuanya terasa mulus? Di balik layar komputer atau smartphone kamu, ada sebuah sistem yang mengatur siapa yang boleh jalan duluan, kapan proses berhenti, dan kapan proses berikutnya mulai. Bayangkan, kamu sedang berada di sebuah kafe yang ramai. Kamu datang, lihat antrean, coba perkirakan kapan giliranmu tiba. Orang pertama yang datang akan dilayani duluan, lalu orang kedua, dan seterusnya. Sama halnya saat kamu antre di ATM atau di loket bioskop. Semuanya berdasarkan urutan datang. Nah, di dunia komputasi ada algoritma yang memakai prinsip serupa. Yang datang duluan, dieksekusi duluan. Algoritma itu bernama first in, first out, atau singkat FIFO. Di video ini, kita akan lihat apa itu FIFO, bagaimana cara kerjanya, contohnya di komputer, dan di kehidupan sehari-hari, apa kelebihan dan kekurangannya, serta kenapa penting dipelajari meskipun sistem modern punya algoritma yang lebih kompleks. Jadi, apa sih arti sebenarnya dari FIFO? Nah, sebelum kita lanjut ke dalam konteks komputer, bayangkan kamu sedang berada dalam antrian kasir di sebuah supermarket. Lalu temanmu datang dan berdiri di belakangmu. Kamu berada di posisi pertama dan temanmu berada di posisi kedua. Maka, kamu yang akan dilayani terlebih dahulu, lalu temanmu yang baru datang. Seperti itulah konsep algoritma FIFO berjalan. Siapa yang terlebih dahulu masuk, ia akan terlebih dahulu keluar. Dalam sistem operasi komputer, saat banyak proses menunggu untuk dijalankan oleh CPU, algoritma FIFO mengambil proses berdasarkan urutan kedatangan mereka ke antrian siap atau biasa disebut sebagai ready queue. Proses yang datang pertama akan dijalankan pertama hingga selesai. Baru kemudian CPU berpindah ke proses berikutnya. Tidak ada pemanggilan prioritas atau interupsi yang menghentikan proses yang sedang berjalan. Karena algoritma FIFO ini termasuk algoritma non-preemptive. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara kerja FIFO. Sekarang, bayangkan sebuah CPU atau prosesor yang sedang kosong. Lalu muncul 3 proses, P1, P2, dan P3. Masing-masing proses masuk ke antrian sesuai urutan kedatangannya. P1 datang terlebih dahulu. CPU mengambil P1, lalu menjalankannya sampai selesai. Selama P1 berjalan, P2 dan P3 hanya menunggu di antrian. Setelah P1 selesai, CPU kemudian mengambil P2. Setelah P2 selesai, CPU mengambil P3. Karena P1 diproses hingga selesai tanpa gangguan, maka proses lain harus diam menunggu. Artinya, proses-proses kecil yang datang belakangan mempunyai potensi menunggu cukup lama jika proses depan memakan waktu yang lama. Dari cara kerja FIFO ini, kita mendapatkan 4 poin penting. Yang pertama, ready queue diisi sesuai urutan kedatangan. Yang kedua, CPU memproses elemen di depan antrian hingga selesai. Yang ketiga, setelah proses selesai, proses tersebut dihapus dari antrian dan CPU akan mengambil proses berikutnya. Dan catatan yang terakhir adalah tidak ada interupsi atau pemecahan proses di tengah jalan. Algoritma FIFO ini cocok untuk sistem dengan tugas yang relatif seragam dan tidak membutuhkan respon cepat terhadap proses yang masuk belakangan. Tapi ini kurang cocok untuk sistem yang butuh kecepatan tanggap atau banyak proses kecil yang muncul secara dinamis. Selanjutnya, mari kita ringkas kembali dalam bentuk langkah umum bagaimana algoritma FIFO diterapkan oleh sistem operasi. Kita bisa bayangkan sistem operasi seperti manajer antrian yang menjalankan beberapa langkah berikut.
Yang pertama, sistem operasi membentuk antrian ready queue yang berisi semua proses yang siap dijalankan oleh CPU. Proses-proses ini telah melewati tahap masuk ke memori, melakukan permintaan sumber daya, dan siap untuk dieksekusi. Yang kedua, proses-proses ini dijadwalkan sesuai dengan urutan kedatangan ke ready queue. Proses yang datang lebih dulu akan berada di depan antrian. Yang ketiga, CPU mengambil proses paling depan dari antrian, lalu menjalankannya hingga selesai, karena sifatnya adalah non-preemptive. Yang keempat, setelah proses selesai, OS membebaskan sumber daya, seperti memori dan input-output, yang digunakan oleh proses tadi agar bisa digunakan oleh proses berikutnya. Lalu yang kelima, OS memperbarui antrian. Proses yang selesai dihapus, proses yang baru datang ditambahkan ke belakang antrian. Lalu CPU melanjutkan ke proses berikutnya. Loop ini berulang terus sampai antrian kosong atau sistem dalam keadaan shutdown. Secara singkatnya, langkah ini dimulai dengan input proses, lalu ke antrian, lalu CPU mengeksekusi, dan proses selesai. Setelah itu, sumber daya dibebaskan dan proses ini akan mengulang hingga sistem dalam keadaan shutdown. Prinsip FIFO ternyata bukan cuma berlaku di dalam komputer saja. Banyak sekali aplikasi nyata di kehidupan sehari-hari yang mengandalkan yang datang duluan akan dilayani duluan juga. Contohnya seperti di bank. Nasabah datang ke teller. Teller melayani sesuai urutan. Orang yang datang belakangan harus menunggu hingga semua yang datang sebelumnya dilayani terlebih dahulu. Contoh lain seperti di dalam gudang. Barang yang pertama masuk atau first in akan menjadi barang yang pertama dikeluarkan atau first out. Hal ini membantu menghindari barang kadaluarsa atau rusak karena lama menumpuk. Dari contoh-contoh tadi, dapat kita lihat bahwa algoritma komputer sering mengambil inspirasi dari pola sederhana yang sudah kita pahami sehari-hari. Sekarang kita masuk ke simulasi yang lebih teknis. Kita tetap buat dengan bahasa yang mudah dan visual yang clear. Misalkan kita punya 3 proses. P1 dengan waktu eksekusi 35 milisecond, P2 dengan waktu eksekusi 5 milisecond, P3 dengan waktu eksekusi 6 milisecond. Jika urutan kedatangan adalah P1, P2, dan P3, maka dengan algoritma FIFO, CPU mulai P1 pada waktu 0 milisecond, selesai pada 35 milisecond. Lalu P2 mulai pada waktu 35 milisecond, selesai pada 35 second ditambah waktu eksekusi P2 5 milisecond, jadinya 40 milisecond. P3 mulai pada waktu 40 milisecond, selesai pada 40 milisecond ditambah waktu eksekusi P3 6 milisecond, jadi 46 milisecond. Maka hasilnya waktu tunggu P1 sama dengan 0 milisecond karena langsung dikerjakan. Waktu tunggu P2 sama dengan waktu mulai P2 35 milisecond dikurang waktu kedatangan P2 anggap 0 milisecond jadinya 35 milisecond. Waktu tunggu P3 sama dengan waktu mulai P3 40 milisecond dikurang waktu kedatangan P3 anggap 0 milisecond jadinya 40 milisecond. Jadi rata-rata waktu tunggunya 0 milisecond ditambah 35 milisecond ditambah 40 milisecond. Jika sudah dijumlahkan dibagi 3, jadi hasilnya 25 milisecond. Dari sini jelas terlihat, proses yang datang belakangan harus menunggu cukup lama.
terutama karena proses depan atau P1 punya waktu sangat panjang. Sekarang, mari kita ubah sedikit kondisinya. Bayangkan, urutan kedatangannya diubah menjadi P3, lalu P2, lalu P1. Maka, eksekusinya yaitu P3 mulai dari 0 milisecond, selesai 6 milisecond. P2 mulai 6 milisecond, selesai 6 tambah 5 sama dengan 11 milisecond. P1 mulai 11 milisecond, selesai 11 tambah 35 sama dengan 46 milisecond. Maka, waktu tunggu P3 yaitu 0 milisecond. Waktu tunggu P2 yaitu 6 milisecond. Dan waktu tunggu P1 yaitu 11 milisecond. Untuk rata-rata waktu tunggunya yaitu 0 tambah 6 tambah 11 dibagi 3. Hasilnya sekitar 5,7 milisecond. Jauh lebih kecil dibandingkan 25 milisecond sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa urutan kedatangan dalam algoritma FIFO sangat berpengaruh terhadap performa secara keseluruhan. Meskipun algoritmanya sederhana, hasilnya bisa sangat berbeda hanya karena perubahan urutan. Salah satu kelemahan yang paling mencolok dari algoritma FIFO ini adalah sesuatu yang disebut convoy effect. Bayangkan kita sedang di jalan tol. Di depan terdapat satu truk besar yang berjalan lebih lambat. Dan di belakangnya berderet mobil-mobil yang lebih kecil yang ingin melaju lebih cepat. Namun, mereka harus mengikuti laju truk dikarenakan jalurnya satu arah dan tidak ada kesempatan untuk menyalip. Akibatnya, arus lalu lintas melambat, bahkan untuk mobil-mobil yang seharusnya bisa lebih cepat untuk sampai ke tujuan. Hal serupa juga dapat terjadi di dalam sistem komputer. Ketika suatu proses besar dengan waktu eksekusi yang panjang sedang berjalan di CPU, semua proses kecil yang datang setelahnya harus menunggu hingga proses besar itu selesai. Padahal, jika sistem memperbolehkan interupsi atau prioritas, proses kecil itu bisa lebih cepat diselesaikan. Tetapi, karena FIFO bersifat non-preemptive, artinya proses yang sedang berjalan tidak dapat dihentikan. Maka semua yang datang belakangan harus sabar untuk menunggu giliran. Akibatnya, performa sistem dapat menurun, respon menjadi lambat, dan antrian semakin panjang. Dalam skala yang besar, efek ini dapat membuat sistem terlihat macet, seperti jalan tol yang terjebak di belakang truk yang berjalan lambat. Sekarang, mari kita rangkum apa saja kelebihan dan kekurangan algoritma FIFO. Dari sisi kelebihan, FIFO akan sangat mudah untuk dipahami dan diimplementasikan. Ia bekerja dengan prinsip yang sederhana, di mana yang datang lebih dahulu, maka akan dilayani terlebih dahulu pula. Aturan ini membuat sistem terasa adil, karena semua proses akan mendapatkan gilirannya tanpa ada yang diabaikan. Selain itu, karena FIFO tidak menggunakan prioritas atau waktu tunggu yang kompleks, ia cocok digunakan dalam sistem kecil atau lingkungan belajar yang ingin menekankan konsep dasar penjadwalan. Keunggulan lainnya, tidak ada yang disebut starvation. Semua proses, cepat ataupun lambat, pasti akan diproses hingga selesai. Namun, dari sisi kekurangan, FIFO juga memiliki beberapa batasan yang cukup signifikan. Pertama, algoritma ini kurang fleksibel karena tidak mempertimbangkan faktor prioritas atau panjang waktu eksekusi. Artinya, proses yang kecil sekalipun akan menunggu lebih lama jika ada proses besar di depannya, seperti yang dapat kita lihat dalam fenomena convoy effect. Kedua, waktu tunggu atau waiting time bisa meningkat secara drastis, terutama jika banyak proses datang setelah proses yang sangat berat. Ketiga, algoritma ini kurang efisien untuk sistem multitasking atau interaktif.
di mana pengguna membutuhkan respon yang cepat dari sistem. Jadi, meskipun FIFO memiliki kelebihan dalam kesederhanaan dan keadilan, penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kembali. Jika sistem membutuhkan respon yang cepat, waktu eksekusi yang singkat, atau prioritas yang berbeda-beda, maka algoritma lain seperti Shortest Job First atau SJF dan Priority Scheduling ataupun Round Robin akan lebih cocok untuk digunakan. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan kita saat ini? Algoritma FIFO, First In First Out, adalah salah satu algoritma penjadwalan paling dasar dan paling mudah dipahami yang digunakan dalam sistem operasi untuk mengatur urutan eksekusi proses. Prinsip kerjanya sangat sederhana. Siapa yang datang terlebih dahulu, dialah yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Dengan kata lain, setiap proses mendapatkan gilirannya sesuai urutan kedatangan tanpa adanya prioritas atau interupsi dari proses lain. Kesederhanaan ini menjadikan FIFO mudah diimplementasikan dan ideal untuk sistem yang tidak terlalu kompleks. Namun, karena sifatnya non-preemptif, algoritma ini memiliki keterbatasan. FIFO kurang cocok diterapkan pada sistem yang membutuhkan banyak interaksi cepat atau lingkungan yang memiliki banyak proses kecil yang datang secara acak. Dalam situasi seperti itu, proses yang datangnya belakangan bisa saja harus menunggu lebih lama karena proses sebelumnya memiliki waktu eksekusi yang panjang. Meskipun demikian, mempelajari dan memahami algoritma FIFO sangatlah penting. Ia menjadi pondasi utama bagi algoritma penjadwalan yang lebih kompleks, seperti Shortest Job First, Round Robin, atau Priority Scheduling. Dengan memahami konsep dasar FIFO, kita bisa lebih mudah melihat bagaimana sistem operasi mengatur waktu, membagi sumber daya, dan menyeimbangkan beban kerja antar proses. Jadi meskipun terlihat sederhana, algoritma ini sebenarnya mengajarkan banyak hal mendasar bagaimana sistem bekerja secara teratur dan adil. Jika kamu sudah benar-benar menguasai prinsip FIFO, kamu akan lebih siap untuk memahami dan menganalisis algoritma penjadwalan lain yang lebih canggih di tahap selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga penjelasan tentang algoritma FIFO ini membantu kamu untuk memahami bagaimana komputer mengatur dan menyeimbangkan proses-prosesnya di balik layar. Sampai jumpa di video selanjutnya.